ditangkap pada tanggal 16 Januari 1962 oleh rezim Orde Lama. Muhammad Hatta yang merupakan sahabat seperjuangan sekaligus seniornya saat kuliah di Belanda merasakan kesedihan dan keprihatinan yang luar biasa kepada Sultan Syahrir. Tanpa banyak pertimbangan, Bung Hatta kemudian menulis sepucuk surat kepada Presiden Soekarno, yang mana isi dari surat ini yakni meminta agar Presiden Soekarno melepaskan Syahrir yang menurut Bung Hatta, si Bung kecil ini tidak mungkin memiliki niat sejahat itu kepada pemerintahan. Menurut Bung Hatta, meskipun Sultan Syahrir memang tidak segan menjadi oposisi yang keras dalam berpolitik, namun si Bung kecil ini tidak mungkin melakukannya dengan cara teror dan bahkan ingin menghabisi presiden sekalipun. Karena perjuangan Sultan Syahrir dalam mempertahankan kemerdekaan di masa silam tidak mungkin diragukan lagi. Penangkapan Sultan Syahrir atau si Bung Kecil pada tanggal 16 Januari 1962 ini dikarenakan ia dianggap sebagai dalang percobaan pembunuhan terhadap Presiden Soekarno dalam aksi pelemparan granat di Jalan Cendrawasih, Makassar. Namun, ia tidak diadili dan langsung dijebloskan ke dalam penjara. Karena sikap pemerintahan Orde Lama yang represif terhadap Sultan Syahrir, Bung Hatta yang merupakan sahabat Syahrir mengirim surat kepada sang presiden agar melepaskan si Bung Kecil. Namun, sayangnya Presiden Soekarno tidak menanggapi surat dari Bung Hatta dan lebih mempercayai penjelasan dari Kepala Badan Intelijen Dr. Subandrio. To the fall of my country, from its ancient proud place to that of a weak, dejected colony. Perjalanan sejarah kenegaraan Republik Indonesia dalam merebut hingga mempertahankan kemerdekaan tidak bisa lepas dari sosok pejuang yang memiliki nyali besar seperti halnya Sultan Syahrir atau yang dikenal dengan si Bung Kecil. Perannya yang sangat besar dalam perjuangannya untuk melepaskan Indonesia dari belenggu penjajahan sudah tertanam sejak ia masih muda. Bahkan pada tahun 1930-an misalnya, karena pergerakannya, Sultan Syahrir sempat ditangkap dan dibuang oleh pemerintah Hindia Belanda ke Bovendigul, Banda Neira hingga ke Sukabumi, sebelum akhirnya Belanda berhasil dikalahkan oleh Jepang. Sementara itu, di masa penjajahan Jepang, beberapa sumber menyatakan bahwa Soekarno, Hatta, dan Syahrir berbagi peran satu sama lain dalam mengupayakan kemerdekaan Indonesia. Kala itu, Sultan Syahrir melakukan gerakan bawah tanah dan menyusun perlawanan revolusioner bersama dengan golongan kiri lainnya. Sementara, Soekarno dan Hatta melobi pemerintahan Dai Nippon demi kepentingan nasionalis, serta menunggu saat yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan. Seiring dengan berjalannya perjuangan dalam merebut kemerdekaan, saat berita tentang menyerahnya Jepang terhadap sekutu terdengar, golongan muda termasuk Sultan Syahrir kemudian mendesak kepada Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Singkat kisah, proklamasi kemerdekaan Indonesia pun dikumandangkan oleh Soekarno-Hatta